Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prasiana Darindu dari kelas 10 IPS 1. Ingin mempresentasikan materi tentang keterkaitan manusia purba dengan manusia modern. Sebelum itu saya akan membagi dan menjelaskan manusia purba di Indonesia yang menjadi 3 jenis, yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo, manusia yang berpikir. Di Indonesia, penelitian tentang manusia purba sudah lama dilakukan, yaitu sejak abad ke-18 Masehi. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Manusia purba Meganthropus, Palaeojavanicus. Kita masuk ke manusia purba yang pertama. Manusia purba Meganthropus Palaeojavanicus adalah manusia purba yang paling besar dan tertua di Indonesia. Manusia purba ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Belanda yang bernama Van Koningswald. Ia merupakan orang pertama kali yang menemukan fosil di daerah Sangiran pada tahun 1936. Berikut ini adalah ciri-ciri manusia purba jenis Meganthropus Palaeojavanicus. Yang pertama, memiliki tulang pipi yang sangat tebal, memiliki otot rahang yang kuat sekali, tidak memiliki dagu dan memiliki hidung yang lebar, memiliki tonjolan belakang yang tajam dan melintang sepanjang pelipis, memiliki tulang kening menonjol dan mempunyai otot kunyah, gigi, serta rahang yang besar dan kuat. Memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Berbadan tegap dan volume otak 900 cc. Makanya jenis-jenis tumbuhan. Ini gambarnya, ilustrasi dari manusia purba tadi. Manusia purba Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ditemukan oleh seorang dokter dari Belanda, yaitu Eugene Dubois. Fosil Pithecanthropus erectus ditemukan di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1891. Pithecanthropus erectus hidup dengan cara berburu hewan-hewan. Ya, ini gambarnya. Berikut ini adalah ciri-ciri purba Pithecanthropus erectus. Memiliki volume otak sekitar 750 sampai 1350 cc. Memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Memiliki postur tubuh yang tegap tetapi tidak setegap Meganthropus. Mempunyai gigi raham yang besar dan rahang yang sangat kuat. Mempunyai hidung yang tebal. Memiliki tonjolan kening yang tebal dan melintang di dahi. Memiliki wajah yang menonjol ke depan serta dahinya miring ke belakang. Pada bagian belakang kepala terlihat menonjol dan memiliki alat pengunyah dan alat tengkuk yang sangat kuat. Manusia purba Homo wajakensis. Pada tahun 1889, fosil dari manusia purba Homo wajakensis telah ditemukan di wilayah Wajak. Hasil dari penemuan tersebut, beberapa tulang paha, rahang atas dan bawah, tulang kering, dan fragmen tengkorak yang mempunyai volume sekitar 1600 cc. Dalam penelitian diperkirakan manusia purba jenis ini sudah dapat membuat peralatan yang terbuat dari batu dan tulang. Di bawah ini adalah ciri-ciri manusia purba Homo wajakensis sebagai berikut. Memiliki muka datar dan lebar, memiliki hidung lebar dan bagian mulut menonjol, dahinya sedikit miring dan di atas mata terdapat kerutan dahi yang nyata. Pipi menonjol ke samping, berat badan sekitar 30 sampai 150 kg, tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm. Jarak antara hidung dan mulut masih jauh, berdiri dan berjalan sudah tegak. Ini adalah ciri-cirinya dan wajah dari si manusia purba tadi. Manusia purba selanjutnya adalah manusia purba Pithecanthropus soleensis. Pithecanthropus soleensis merupakan salah satu jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia.
Fosil-fosil manusia purba ini dapat ditemukan di wilayah sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pithecanthropus soloensis adalah salah satu manusia purba khas Indonesia. Berikut ini adalah ciri-ciri Pithecanthropus soloensis. Makanannya berupa hewan buruan dan tumbuhan, mempunyai gigi geraham yang besar dan rahang yang kuat. Bentuk hidung lebar dan tidak berdagu. Terdapat tonjolan pada kening tebal dan melintang di sepanjang pelipis. Volume otaknya sekitar 750 sampai 1350 cc. Berbadan tegap, tinggi tubuh sekitar 165 sampai 180 cm. Ini adalah wajahnya, ilustrasinya. Selanjutnya. Manusia purba Homo floresiensis adalah termasuk salah satu dari manusia purba yang berjenis Homo di Indonesia. Manusia purba ini diperkirakan hidup sekitar 12.000 tahun yang lalu. Pada saat ditemukan oleh tim gabungan dari Pusilitang, Arkeolog Nasional Indonesia, dan University of New England, Australia pada tahun 2003, jenis spesies manusia purba Homo sapiens dan manusia modern lainnya. Berikut ini ciri-ciri manusia purba Homo floresiensis. Kepala dan badannya memiliki ukuran yang kecil, ukuran bentuk otak yang sangat kecil, volume otaknya sekitar 380 cc, mempunyai rahang yang menonjol atau berdahi sempit, berat badan sekitar 25 kg, tinggi badan diperkirakan sekitar 1,6 meter. Inilah ilustrasinya. Lanjut, Homo sapiens. Homo sapiens atau manusia cerdas adalah manusia purba yang terbentuk setelah terjadi proses evolusi selama ribuan tahun. Manusia jenis ini tidak hanya mampu membuat peralatan sehari-hari, tapi juga telah menggunakan akal dan memiliki sifat seperti manusia modern. Ciri-ciri fisiknya hampir menyamai fisik manusia yang hidup di masa sekarang. Homo sapiens yang sangat tangguh dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Selain itu, kapasitas otaknya jauh lebih besar daripada jenis manusia purba sebelumnya. Ciri-cirinya, tinggi badan berkisar antara 130 sampai 150 cm, berat badan antara 30 sampai 150 kg, volume otak antara 1000 sampai 2000 cc. Reduksi pada bagian gigi, rahang, dan otot kunyah sehingga mulai terdapat dagu pada rahang yang bawah. Otot dan tulang-tulang ukurannya menjadi lebih mungil, telah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Ini adalah ilustrasinya. Keterkaitan dalam kehidupan manusia purba memberikan dampak yang besar bagi manusia modern dalam kurun waktu yang lama. Dalam kurun waktu yang panjang, manusia purba banyak mengalami perubahan dan menjadi manusia modern, di mana di antara keduanya memiliki ciri-ciri, memiliki persamaan dan perbedaan baik dari segi fisik maupun non-fisik. Berdasarkan dari fisik, perbedaannya pada manusia purba lebih menyerupai primata, sedangkan manusia modern dapat dikatakan sudah dalam bentuk manusia seutuhnya. Pada manusia purba, tengkorak kepala memiliki ciri dagu menonjol, dahi menonjol ke depan, rahang lebih kuat dan besar, tengkorak lebih tebal, dan volume otak sedikit. Sedangkan pada manusia modern, ciri fisik pada tengkorak kepala nampak dagu tidak terlalu panjang, tulang lebih datar, rahang lebih rapuh dan lebih kecil, tengkorak lebih tipis, serta volume otak besar. Manusia purba memiliki fisik sangat kuat karena harus bekerja keras untuk berburu, masih menggunakan alat dari batu misalnya untuk membuat api. Fisik manusia modern tidak lebih kuat dari manusia purba. Dari segi non-fisik, manusia modern tidak perlu bersusah payah menggosok batu-batuan untuk membuat api. Sudah banyak menggunakan alat bantu dalam kehidupan sehari-harinya. Cara keragaman yang terkait manusia purba dan manusia modern dilihat dari berbagai aspek. 1. Kehidupan sosial ekonomi, hasil-hasil budaya, kepercayaan. Pertama ada cara kehidupan sosial
Ekonomi, manusia purba pada zaman batu sudah mengenal bercocok tanam. Kegiatan bercocok tanam masih dilakukan manusia modern hingga sekarang. Perbedaan pada manusia purba pola bercocok. Pada manusia purba pola bercocok tanamnya masih menggunakan pola berpindah-pindah, sedangkan manusia modern sudah membuka lahan secara tetap. Pola bercocok tanam manusia purba yang berpindah-pindah hingga kini masih kita jumpai di beberapa daerah di Indonesia. Guna mencegah ketersediaan bahan pangan, baik manusia purba maupun manusia modern sama-sama mengawetkan makanan mereka. Pada manusia purba dan cara mengawetkan makanannya. Pada manusia purba, cara mengawetkan makanan untuk menyimpan hasil buruan mereka dengan menggunakan cara mengasinkan, menjemur hingga kering, dan memberikan ramuan khusus. Pada manusia modern, cara mengawetkan makan berkembang dengan menggunakan es maupun alat pendingin seperti lemari es, termos es. Hingga sekarang cara mengawetkan makanan dengan cara mengasinkan masih bisa dilihat di nelayan Indonesia. Cara mengawetkan ikan hasil tangkapannya dengan cara membalurkan garam dalam jumlah banyak pada ikan, kemudian menjemurnya di bawah sinar matahari hingga kering. Pada manusia purba, sistem komunikasi menggunakan bentuk bunyi mulut, yakni dalam bentuk kata-kata atau gerakan badan yang sederhana. Penggunaan komunikasi dengan bentuk bunyi berkembang hingga dalam bentuk bahasa lisan, sedangkan bahasa isyarat yang menggunakan gerakan badan yang berkembang hingga sekarang masih, misalnya bahasa tangan bagi tunarungu. Pada manusia purba dan modern telah mampu membuat baik material dan non-material. Pada manusia purba dan manusia modern, hasil budaya material yaitu mampu membuat tempat berteduh berupa rumah yang masih menggunakan jerami, dedaunan kering yang masih bisa dijumpai pada rumah adat Papua yakni honai. Sedangkan manusia modern berkembang lagi dari sebuah gubuk hingga sekarang berbentuk rumah yang konsepnya horizontal. Sekarang ini berkembang ke konsep vertikal seperti gedung hunian pencakar langit. Pada budaya non-material. Pada budaya non-material, guna mempertahankan keberlangsungan penerusnya, manusia purba dan manusia modern beranak pinak. Perbedaan pola asuh pada manusia purba senantiasa membawa serta bayi mereka kemanapun. Manusia purba banyak menghabiskan waktu bersama bayinya. Selain itu, mereka menyusui selama beberapa tahun, bukan hitungan bulan. Pada komunitas manusia purba mengandalkan keluarga mereka untuk menjaga bayinya. Sedangkan pola asuh pada manusia modern biasa meninggalkan bayi mereka di keranjang bayi untuk waktu yang lama. Bahkan sekarang pola asuh ini bergeser ke pengasuhan anak mereka bisa diserahkan pada orang lain karena orang tuanya sibuk bekerja di luar rumah. Ya, segitu aja. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.